Halo semua, kita ketemu lagi bersama saya Abednego Rio Vincent di dalam pelajaran hari ini yang pastinya begitu menarik untuk kita bahas. Sebelum kita memulai seri belajar kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau membahas teman-teman mengenai kesehatan mental pada topik kita yang kali ini dalam pembahasan kita yang pertama, yakni kaidah-kaidah kesehatan mental. Kaidah-kaidah kesehatan mental dapat dibagi menjadi 7 unsur. 7 unsur ini mempunyai masing-masing tugas, tetapi masih di dalam satu kesatuan, yakni kaidah kesehatan mental. Oke, yang pertama adalah bagaimana sih kita berpikir ya. Teman-teman dan sahabat sekalian pasti tahu ya, pikiran kita adalah hal-hal yang menguasai di dalam otak kita ya. Ketika pikiran itu mulai menguasai, otomatis kehidupan kita bakalan mulai terfokuskan. Sebagai contoh begini, ketika ada orang lain yang ngomongin jelek atas diri kita gitu ya, apa respon kita? Apa yang kita pikirkan? Ya, mungkin orang lain itu bilang kita, oh kamu tuh miskin, oh kamu itu jelek, oh kamu itu anak on gitu ya. Mohon maaf ya saudara-saudara. Atau kamu orang bodoh, oh kamu nggak berkembang, karirmu bakalan bangkrut. Itu kan omongan-omongan orang lain ya, yang tidak tahu gitu kan. Belum tentu kebenarannya itu terjadi atas diri kita. Itu contoh salah satu omongan ya yang berasal dari pikiran yang buruk. Orang lain berpikiran buruk atas diri kita ya. Dan kita sebagai orang yang ditujukannya gitu ya, harus milih-milih gitu loh. Gimana sih kita bereaksi atas statement dia? Apakah kita mikirin terus, oh iya ya, oh saya on ya, oh saya oneng ya, oh saya goblok ya, oh saya bodoh ya. Itu kan pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip ya mengintimidasi kita gitu loh, sahabat-sahabat semua. Ya, ketika pikiran itu sudah mulai masuk, maka kejiwaan kita bisa terganggu. Kita bisa mulai tergoncang, bisa mulai merasa down karena omongan mereka yang belum tentu kebenarannya, tetapi sudah menjelekkan diri kita. Nah, oleh sebab itu, sahabat semua, ketika ada orang yang berkata seperti itu yang mau bikin kita down, respon kita sederhana. Ya, pilihlah, lebih selektiflah menyaring omongan setiap orang gitu ya. Itu contoh omongan yang buruk ya. Ketika omongan buruk itu sudah masuk dalam diri kita, otomatis pikiran kita bakalan jadi buruk. Nah, yang kedua adalah pikirannya yang positif. Pikiran positif adalah pikiran yang selalu optimis, yang selalu meyakinkan diri, yang selalu mensugesti bahwa diri kita nih, oh kamu orang hebat, oh kamu orang pintar, oh kamu orang jago, oh kamu orang handal. Itu pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran positif itu pasti membangun diri kita ya sahabat semua. Pikiran itu akan memotivasi kita supaya kita ke depannya mampu berkembang lagi, mampu mengembangkan kompetensi kita, mampu mengembangkan skill kita ya. Ketika kita sudah mulai positif, maka kegiatan kita, aktivitas kita, kehidupan kita bakalan berjalan dengan sangat excellent ya. Itu poin yang pertama, bagaimana cara kita berpikir. Nah, poin yang kedua ya, atau kaidah atau unsur yang kedua adalah bertindak terhadap sesuatu yang kita atau yang dihadapi sehari-hari ya. Bertindak di sini berbicara mengenai sikap hidup kita itu seperti apa sih teman-teman dan saudara semua. Sikap yang kayak gimana sih? Sikap yang harusnya seperti apa sih? Nah, ya. Sikap-sikap hidup ini kan banyak ya teman-teman ya. Bisa sikap hidup yang rajin, sikap hidup yang malas, sikap hidup yang
tertekan or anything gitu kan ya. Nah, sikap hidup ini yang yang harus ya kita perhatikan bersama. Sebagai contoh gini, ada seorang mahasiswa ya yang dikasih tugas mulu ya, karena dia kan seorang mahasiswa gitu kan, dia dikasih tugas sama dosennya kan adalah hal yang wajar untuk menguji pemahaman dia, menguji kemampuan dia ya. Tetapi si mahasiswa ini merasa, aduh berat banget sih tugasnya, aduh susah banget, aduh nggak keburu ini. Nah itu kan perasaan-perasaan yang ketika dikasih tugas tuh malah jadi tertekan, sikapnya itu nggak sesuai gitu, tidak sesuai gitu ya teman-teman ya. Sikap hidup yang tidak sesuai itulah yang bikin dia tuh merasa sudah males, udahlah, udah nyerah lah. Sikap yang seperti itu yang harusnya kita pikirkan bersama nih. Oh bener nggak ya? Oh kayak gimana sih harusnya kalau dikasih tugas gitu kan. Seharusnya ketika orang dikasih tugas, apalagi oleh seorang dosen, seorang atasan, yang penting sih masih dalam tahap wajar ya, bukan dipaksakan orang anything gitu ya. Kalau dalam sikap yang wajar ya, dalam batasan yang wajar, itu harusnya dikerjakan teman-teman ya. Karena harusnya dia ini, mahasiswa ini atau orang ini sadar akan kewajibannya. Nah, sikap hidup yang sadar akan kewajibannya yang harus diselesaikan, itulah contoh sikap hidup yang benar ya. Sikap hidup seseorang menentukan kesehatan mental seseorang. Jadi, di sini ketika mendapatkan tugas, apakah itu dibuat beban, dibuat malas, dibuat satu hal yang sulit banget buat diselesaikan, atau ya tugas ini dianggap sebagai hal yang wajar, sukacita, bersyukur ya. Sehingga ketika sudah bersyukur, maka kita mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, dan kita sendiri bakalan mendapatkan nilai sebagai timbal baliknya gitu ya teman-teman ya. Nah yang nomor 3 adalah bagaimana kita melihat diri dan kehidupan diri kita sendiri ya. Dalam hal ini berbicara mengenai bercermin ya, cara kita bercermin atas diri kita itu seperti apa teman-teman ya. Ada orang yang terlalu concern banget, terlalu paku banget ya, terlalu kaku dengan satu penilaian, satu pendapat orang lain gitu kan. Oh misalnya ada orang yang bilang, oh kamu kurus banget sih kayak sapu lidi, atau enggak orang yang bilang, oh kamu tinggi banget sih kayak tiang listrik gitu kan. Ketika orang yang paku atau orang yang kaku banget itu bakalan mendengarkan, bakalan menanggapi, bakalan memikir, oh iya ya saya kok kurus banget kayak sapu lidi, oh iya ya kok saya tinggi banget kayak tiang listrik ya. Nah model-model seperti itu ya, yang bisa dalam artian tuh menjatuhkan kita gitu loh. Yang sebetulnya tuh kalau kita bisa memandang ya, bisa melihat diri kita sebagai satu kesempurnaan, maka itu seharusnya tidak menjadi satu hambatan. Ya, kalau teman-teman semua lebih meyakini pandangan orang lain, maka ya kita akan terpengaruh dan bisa saja berusaha mengikuti keinginan daripada pandangan orang lain gitu ya. Nah, sebetulnya kan tidak semua apa yang orang lain itu katakan adalah suatu kebenaran yang real. Ya, satu fakta, satu yang sudah terlihat gitu ya. Ada juga yang pandangan orang lain itu sebagai satu anggapan yang menjerumuskan, yang menjatuhkan, yang mau bikin kita tuh, oh kamu nih udahlah nggak ada harapan lah, udahlah kamu down lah. Nah, pilihan di tangan kita ya. Apakah kita mau benar-benar fokusnya terhadap omongan orang lain atau fokus merubah diri kita? Dan poin yang keempat adalah bagaimana sih kita mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif tersebut ya. Alternatif di sini memiliki arti sebuah pendapat, sebuah pandangan, sebuah arahan ya dari orang lain. Ya. Alternatif itu bisa berupa saran, pendapat, kritik, atau yang lainnya itu ya. Nah, orang yang menerima masukan itu, orang yang menerima pendapat itu, orang yang menerima pandangan itu wajib menyeleksi kembali ya. Dalam artian begini,
Ketika pendapat itu dilontarkan oleh orang lain, yang lebih mengerti itu adalah tentang apa yang dia lihat gitu loh, tapi nggak menelisik ke dalam hati. Nah, orang itu bakalan bilang, oh kamu tuh kayak gini loh, bla 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 bla. Nah, kita sebagai orang yang ditujukannya itu harus mikir, bener gak ya orang ini benar nggak ya orang ini ngomongnya kayak gitu terhadap saya, benar nggak ya sesuai dengan diri saya. Kita harus menyeleksi, oh ini benar, oh ini enggak. Nah, ketika sudah diseleksi ya, kita bakalan tahu, oh ini bagus nih buat dimasukin ke diri kita buat perkembangan kita, oh ini enggak nih, ini kalimat menjatuhkan nih, gitu teman-teman ya. Jadi di sini ya, di poin ini, ketika mengambil masukan-masukan atau pendapat orang lain, itu bisa dapatkan dari siapa saja, dan boleh dari orang tua, guru, teman, ataupun lainnya ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai orang yang ditujukannya itu harus memilih. Oh, ini bagus. Oh, ini enggak nih. Oh, ini enggak nih. Oh, ini boleh nih. Nah, pilihan-pilihan itulah yang harus kita pilih dan kita harus putuskan seperti apa sih. Sebelum langkah itu kita bisa berdoa dulu terhadap Tuhan kita. Ya, yang Kristen bisa pergi ke gereja, ya. Yang Islam bisa sholat, bisa bergantung sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Karena hanya Tuhan kita, Tuhan saya dan Tuhan saudara yang lebih tahu atas diri kita gitu loh. Sebab di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-216 berkata, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Di dalam surat Kristen juga, di dalam Alkitab juga berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu dalam surat Kristen ya. Dan ya, kita sebagai manusia biasa harus mencari Dia ya, mencari Tuhan kita ya, bertakwa, mengenal, oh Tuhan saya ini maunya begini loh terhadap diri saya gitu ya teman-teman. Ketika kita sudah berhasil melakukan itu ya, insya Allah ya, seharusnya kita mampu menjadi orang yang memilah-milah pendapat itu menjadi satu hal yang membangun diri kita. Seperti itu ya. Poin yang kelima adalah cara kita mengatasi stres. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata stres. Stres ini adalah hal yang mengganggu kehidupan kita. Ya, entah itu lewat apapun, pikiran, hati, sikap diri gitu ya. Nah, stres ini bisa timbul, bisa ada karena sikap hidup kita yang salah, yang keliru, yang gak benar menyikapi satu hal, satu peristiwa, satu kejadian ya. Yang sebetulnya kalau kita sikapi dengan bijak, maka kita mampu memetik hikmahnya. Ketika kita gagal menyikapi dengan bijak, kita cenderung melihat hal itu sebagai satu cobaan yang menimpa kita bertubi-tubi gitu loh. Ibarat jatuh ketimpa tangga. Nah, itu kan sakit banget gitu ya. Nah, itu sebabkan karena kurang sabar. Ya, kalau udah kurang sabar jadi apa? Ceroboh, saudara-saudara ya. Dan hasilnya akan banyak masalah yang timbul. Ketika sudah seperti bertubi-tubi gitu ya, kita wajib mengelola stres kita. Ya, ketika orang yang gak kuat bakalan melampiaskan dengan cara yang salah. Nah, kita ketika udah tahu nih, oh ini salah nih, kita mampu bisa melihat, oh ini harusnya jangan begini, oh harusnya jangan begini. Ya, cara pandang hidup kita itu yang mampu diarahkan, yang harus diarahkan ya. Jelas, berbanding kebalik, ketika ada masalah, tapi masalah bukanlah dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai sesuatu hal yang harus dihadapi atau tantangan yang mesti dihadapi. So, teman-teman, jangan mudah stres terhadap apapun.
Dan ketahuilah bahwa masalah ada untuk melatih kita, untuk mengembangkan kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang semakin hari semakin berkembang. Amin. Yang poin keenam adalah bagaimana berhubungan dengan orang lain. Berhubungan di sini adalah cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi terhadap orang lain gitu ya. Kita perlu tahu dulu, menempatkan diri kita dalam situasi komunikasi dengan orang yang baru kita kenal itu seperti apa sih teman-teman. Kan nggak mungkin ya, kita baru kenal sama orang tapi kita udah banyak ngomong, udah banyak cerita-cerita. Itu kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Apalagi orang itu pemalu, orang itu nggak mudah bersosialisasi gitu loh. Nah, kita harus tahu dulu, kenali dulu orangnya kayak gimana sih. Oh, orangnya itu ramah, oh orangnya itu baik, kok orangnya itu mudah bergaul gitu kan. Kalau kita udah tahu orangnya, maka kita bisa masuk, bisa membangun hubungan dengan pola komunikasi yang benar. Ketika kita tidak tahu orangnya itu seperti apa dan kita main masuk aja, wah, bisa jadi omongan kita mempengaruhi kondisi orang lain. Sebagai contoh, orang itu pemalu, orang itu pendiam, tapi kita lebih suka ngobrol, lebih suka apa ya istilahnya, ngerocos ya, nyerocos terus ya, ngomong terus, bawel terus ya. Orang itu bakal mikir, wah kita kenapa nih, siapa lu, baru juga kenal gua. Nah, orang itu mikir gitu, maka orang itu menjadi makin hari makin minder. Waduh, kalau saya bergaul, saya bakalan dapetin orang yang kayak gini. Nah, kalau orang sudah berpikiran seperti itu, bukannya membangun, tetapi bisa menjatuhkan. So, bijaklah dalam membangun pola komunikasi. Ketika pola komunikasi itu sudah dibangun, nah sudah ditetapkan, maka ya kita mampu bersosialisasi dengan bijak. Ya. Dan yang ketujuh ya adalah bagaimana sih kita mengambil suatu keputusan. Sahabat-sahabat semua pasti pernah kan dihadapi dua pilihan, berbagai macam pilihan yang tentunya sangat amat berat untuk kita pilih ya. Pilihan-pilihan itu berupa apa? Pilihan hidup, ya, pilihan pekerjaan, pilihan sekolah, dan pilihan-pilihan lainnya. Ya, pilihan itu yang mesti dipertimbangkan. Bener nggak sih? Kalau saya ambil keputusan ini, dampaknya apa sih bagi saya? Dampaknya apa sih bagi orang lain? Bisa nggak sih saya mengambil bisa nggak sih saya melakukan apa yang sudah saya putuskan gitu loh. Ketika sudah memutuskannya itu, otomatis kita wajib melakukannya dengan cara kita, dengan cara yang benar-benar mempertanggungjawabkan keputusan itu menjadi satu hal yang pastinya bakalan membangun kita. So, orang yang bertanggung jawab terhadap keputusan adalah orang yang sehat secara mental. Jangan lari terhadap keputusan yang kita ambil dan jalanilah. Sesulit apapun keputusan itu, maka ya kehidupan kita makin hari makin berkembang, makin hari makin maju. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, 7 unsur kaidah kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kaidah kesehatan mental poin kedua, yaitu menurut Profesor Dr. Hamka, seorang tasawuf modern ya. Beliau mengatakan 4 unsur, ada 4 nih menurut Prof Hamka ya. Yang pertama adalah berani pada kebenaran, takut pada kesalahan. Ketika orang yang secara mentalnya itu sehat ya, berarti kita bisa memposisikan diri orang itu jadi suatu hal yang tepat gitu ya. Ketika situasinya, oh ini benar nih, harus berani nih. Ya, dia bakalan berani berkata dan ia tidak takut karena dirinya tidak bersalah. Ketika dia benar, ketika dia melakukan hal yang sudah sesuai, orang itu nggak jadi takut. Tidak takut terhadap satu hal yang bersalah gitu loh. Benar ini menurut apa undang-undang, menurut Pancasila ya, menurut peraturan-peraturan ataupun menurut nilai-nilai keagamaan setiap orang gitu ya. Itu kalau kesehatan mental orang itu benar gitu ya, sehat gitu ya. Tetapi kalau orangnya itu punya kesehatan mental yang buruk, ia akan menjadi takut pada kebenaran ya, dan berani pada kesalahan.
Masa kita lebih takut terhadap kebenaran tapi kita berani melakukan kesalahan? Sebagai contoh gini, orang yang kesehatan mentalnya terganggu bakalan menganggap, oh mencuri itu boleh kok. Oh mencuri itu benar kok, benar, nggak salah. Itu orang yang secara mentalnya itu tidak sehat gitu loh ya. Tapi kalau orang yang secara mentalnya sehat bakalan bilang, oh ini nggak benar nih. Oh ini tidak sesuai dengan aturan nih. Orang yang kesehatan mentalnya benar mampu memposisikan dirinya dengan tepat. Tetapi orang yang kesehatan mentalnya salah tidak mampu memposisikan dirinya dengan tepat. Yang kedua, pandai menjaga kehormatan batin. Artinya, pandai menjaga nama baik diri kita sendiri, nama baik orang lain, dan nama baik keluarga kita. Ya, setiap kita ya pas bersosialisasi gitu ya, memegang atau menjaga kehormatan diri kita, menjaga nama baik kita. Kita tidak mungkin gitu ya melakukan segala hal yang bertentangan untuk mempertaruhkan nama baik kita gitu loh. Contohnya gini, kita dianggap satu hal yang kita dianggap sebagai seseorang yang diteladani orang lain karena buah pikiran kita bagus ataupun sikap kita bagus, tapi kita melakukan hal yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan aturan. Otomatis kita mempertaruhkan nama baik kita terhadap satu hal yang secara kebenaran saja sudah pasti salah. Nah, yang kayak gitu ya namanya mempertaruhkan nama baik. Tapi yang tidak mempertaruhkan nama baik adalah kita tahu nih, oh ini salah, oh saya nggak lakuin karena ini salah gitu loh. Itu tahu gitu ya. Itulah poin yang kedua, menjaga kehormatan batin. Poin yang ketiga adalah tahu rahasia dari pengalaman pribadi ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga atas diri kita ya. Pengalaman itu banyak rasanya gitu ya. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang penuh tawa, ada yang memalukan, konyol lainnya. Itulah pengalaman yang berharga. Nah, jangan pernah melupakan atau menghapus diingatan atas pengalaman itu. Karena pengalaman itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi suatu inspirator. Dan kita sebagai satu penggerak atas yang mungkin orang lain menganggap, wah ini nggak mungkin nih. Tapi kita telah memiliki pengalaman itu dan kita berkata, oh ini mungkin. Karena dasarnya apa? Kita telah memiliki pengalaman itu. Ya, kalau kita dalam diri kita sudah punya pengalaman itu, otomatis kita bakalan oh ini saya bisa melaluinya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman itu. Setuju ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya poin yang terakhir, yang keempat menurut Prof. Hamka adalah adil walaupun kepada diri sendiri. Ya, adil ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, bisa adil dalam memposisikan kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Orang yang sehat mentalnya menurutnya adalah bisa berbuat adil terhadap dirinya sendiri selain kepada orang lain. Kalau diri seseorang bisa hanya bisa berbuat adil kepada dirinya sendiri saja pun tidak bisa disebut sehat mental. Ya, karena yang sehat mental itu harus adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Ya, itu yang bisa dikatakan sehat mental. Ya, artinya bisa memposisikan diri kepada siapapun, bisa berbuat adil. Ya, karena seringkali mengabaikan dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain dia bela-belaan berbuat yang terbaik. Contoh gini, ada seorang sahabat ya, dua orang sahabat, dia sahabat dari kecil gitu loh. Satu sahabatnya ini sangat menyayangi dia, tetapi sahabat yang lain, udahlah bodo amat, nggak terlalu dipikirin gitu ya teman-teman. Itu contohnya. Nah, sahabat yang pertama ini, ya orang yang pertama ini merelakan apa yang dia punya ya kepada sahabatnya.
Dan dia rela buat nggak makan, rela nggak minum, rela nggak mandi demi sahabatnya ini, gitu loh. Oh, rela memperhatikan dia, rela mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap dia. Tetapi sahabatnya ini yang dicurahkan rasa kasih sayang ini tidak membalasnya dengan berbuat hal yang demikian juga. Apakah itu disebut sebuah keadilan? Tentu saja itu bukan sebuah keadilan. Adil di sini berbicara mengenai setara, ya, memperlakukan secara setara, entah kepada orang lain, entah kepada dirinya sendiri. So, sahabat-sahabat semua, ya, 7 hal tadi, 7 unsur tadi dalam kaidah kesehatan mental, dan 4 unsur dari Prof. Hamka kiranya dapat menolong kita, dapat membangun kita, dapat mengarahkan kita supaya kita mampu memposisikan diri kita, supaya kita tahu cara berpikir kita, cara bersosialisasi kita, cara mengelola stres kita, cara mengevaluasi alternatif, dan lain sebagainya, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang berkarakter mulia, berakhlak cerdas, dan berinsan mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi sahabat-sahabat semua. Mari, sebelum kita menyelesaikan pengajaran pada hari ini, kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. See you.